Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Malam ini saya juga akan berbicara mengenai 3 hal yang lain. Hal yang pertama adalah yang terkait dengan status gembala. Hal yang kedua terkait dengan kronologi, terkait dengan kelahiran Yesus. Dan hal yang ketiga adalah hal yang terkait dengan silsilah. Di dalam Alkitab ada 2 silsilah yang bisa kita temukan. Silsilah versi Matius dan silsilah versi Lukas. Bagaimana kita memahami 2 hal ini? Oke, kita bahas yang pertama mengenai gembala. Nah, jadi gambaran umum yang ada sejauh ini adalah gembala. Gembala itu digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang terbuang. Dalam bahasa Inggris ada istilah socially outcast. Jadi masyarakat yang secara secara apa ya, maksudnya masyarakat yang secara sosial terbuang. Nah, itu loh. Nah, hal ini bisa kita lihat dari persepsi banyak pengkhotbah yang mengkhotbahkan khotbah mereka pada saat-saat menjelang Natal atau pada hari Natal, yaitu gembala itu digambarkan sebagai pribadi yang tanpa uang, digambarkan sebagai pribadi yang tanpa pendidikan, digambarkan sebagai pribadi yang tanpa status. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pada abad pertama, gembala adalah kelompok yang harus dihindari. Jadi harus dihindari maksudnya adalah jika ada gembala berjalan ke arahmu, maka engkau harus mengambil jalan lain untuk menghindarinya. Ah, itu ada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Ya, di dalam tulisannya kalau nggak salah seorang yang cukup populer namanya William Barclay, dikatakan bahwa kesaksian seorang gembala di depan pengadilan itu tidak ada harganya, itu loh. Jadi juga secara keagamaan mereka tergolong juga sebagai kaum yang terbuang. Pekerjaan mereka yang berurusan dengan binatang dan lain sebagainya, itu yang membuat mereka najis. Ya, itulah sebabnya ada yang berpendapat bahwa mereka itu tidak lebih baik dari pelacur dan pemungut cukai. Nah, inilah gambaran-gambaran yang kerap kali kita lihat di dalam presentasi mengenai gembala, di dalam khotbah-khotbah Natal atau di dalam pesan-pesan Natal. Nah, kemudian sumber dari pemahaman ini apa? Sumber dari pemahaman semacam ini, gembala sebagai apa yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai social outcast atau istilahnya orang yang secara sosial terbuang, ini kemungkinan besar berasal dari Mishnah. Mishnah itu adalah koleksi dari tradisi para rabi mengenai penafsiran dan aplikasi dari Taurat. Jadi dulu para rabi itu banyak berdebat mengenai bagaimana sih cara kita menafsirkan Taurat, bagaimana sih cara kita mengaplikasikan Taurat, dan debat-debat itu dikoleksi menjadi sebuah kumpulan yang di kemudian hari dibukukan oleh orang-orang Yahudi di dalam sebuah buku yang disebut dengan nama Mishnah. Jadi Mishnah itu dibukukan sekitar tahun 200 tarik Masehi. Jadi 200 tahun, kurang lebih 200 tahun sesudah Yesus dilahirkan. Jadi kemungkinan besar gambaran ini berasal dari sana, dari Mishnah. Jadi ada 2 sumber. Sumber yang pertama Mishnah, sumber yang kedua adalah sebuah kitab yang namanya Talmud. Talmud Babilonia. Nah, kalau Mishnah itu isinya adalah koleksi dari debat-debat para rabi mengenai bagaimana menafsirkan dan bagaimana mengaplikasikan Taurat, maka Talmud Babilonia itu isinya adalah koleksi dari debat para nabi mengenai isi daripada Mishnah. Itu loh. Jadi karena itu kita bisa melihat bahwa Talmud ini dibukukan di dalam waktu yang lebih muda. Kalau Mishnah itu dibukukan sekitar tahun 200, nah Talmud itu dibukukan sekitar tahun 500 sesudah Masehi. Nah, 2 sumber inilah yang tampaknya mengilhami beberapa penulis modern seperti Austin Farrer, Billerbeck, dan Stein untuk menyimpulkan bahwa para gembala adalah kaum yang secara sosial terbuang. Jadi orang-orang seperti Austin Farrar contohnya mengatakan shepherd at this time were a despised class. Jadi dikatakan gembala pada zaman itu atau pada waktu itu adalah kelompok orang yang terbuang. Billerbeck sebagai contohnya, shepherds were despised people. Billerbeck mengatakan bahwa para gembala itu adalah orang-orang yang terbuang. Nah, dan Robert Stein mengatakan, in general, shepherds were dishonest and unclean.
according to the standard of the law. Jadi secara umum para gembala itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak jujur dan najis sesuai dengan standar dari hukum. Mereka, they represent the outcast and sinner for whom Jesus came. For whom Jesus came. Jadi mereka itu merepresentasikan atau mewakili kelompok orang-orang yang terbuang dan orang-orang berdosa untuk siapa Yesus datang. Nah, inilah kutipan-kutipan yang kerap kali mengilhami para pengkhotbah. Dan yang menariknya, kutipan-kutipan ini berasal dari dua kitab Yahudi kuno, namun sebenarnya usianya lebih muda dari saat ketika Yesus dilahirkan. Kalau kita mengatakan Yesus dilahirkan sekitar tahun keempat sebelum Masehi, kemudian Misna itu ditulis tahun 200, berarti ada selisih 200 tahun. Kalau Talmud ditulis tahun 500, berarti ada selisih 500 tahun. Jadi yang kita lihat sebenarnya bukanlah deskripsi pada abad pertama. Nah, itulah sebabnya kemudian kita bisa melihat sesuatu yang lain. Nah, penafsiran yang tampaknya menurut saya lebih akurat ketimbang apa yang disimpulkan oleh Mishnah dan Talmud yang menjadi sumber dari penafsir-penafsir barat modern yang kemudian diambil oleh pengkhotbah-pengkhotbah masa kini. Nah, penafsiran yang tampaknya lebih akurat itu bisa kita lihat sebenarnya dari kitab suci itu sendiri, dari kitab Lukas itu sendiri. Gambaran yang kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 17 sampai 18 itu amat berbeda dengan gambaran yang muncul di dalam kitab Misna dan di dalam kitab Talmud Babilonia. Nah, di dalam Lukas pasal 2 ayat 17 sampai 18 kita membaca, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan perhatikan baik-baik kalimat ini, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang heran. Semua orang heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Perhatikan baik-baik ini, semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakannya oleh gembala itu. Jika kita perhatikan baik-baik teks tersebut di atas, jelas bahwa perkataan para gembala tersebut diperhatikan dan disimak oleh mereka. Padahal tadi di bagian awal dari presentasi saya, kita mendapatkan kesan bahwa gembala itu kalau menurut versinya Farrer, menurut versinya Bilderberg, menurut versinya Stein, gembala-gembala itu adalah orang-orang yang patut dijauhi, orang-orang yang boleh dikatakan nggak patut untuk didengar sama sekali. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 2 yang tadi kita baca, semua orang mendengarnya. Di sini kita melihat bahwa kesan bahwa gembala-gembala itu diperhatikan, bahwa gembala-gembala itu disimak. Jadi perkataan-perkataan mereka disimak, perkataan-perkataan mereka diperhatikan. Jadi ini sangat bertolak belakang sekali dengan pendapat para sarjana yang saya sebutkan di atas. Yang menyatakan bahwa para gembala adalah kaum yang terbuang dan tak berharga. Kalau para gembala ini adalah mereka-mereka dianggap sebagai kaum yang terbuang, tidak berharga sama sekali, najis, patut dijauhi. Kenapa mereka harus mendengarkan para gembala ini? Perhatikan baik-baik, semua orang mendengarnya. Heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu. Jadi kita melihat orang-orang memperhatikan apa yang dikatakan oleh gembala itu. Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh para sarjana yang tadi namanya sudah saya sebutkan. Dan apalagi kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri, ada gambaran yang positif mengenai gembala. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, kita melihat gambaran-gambaran yang positif dari kedua perjanjian tersebut, perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai gembala. Kita melihat contohnya. Abraham itu digambarkan sebagai gembala dalam Kejadian pasal 13. Di dalam Keluaran 13 ayat 1, Musa digambarkan sebagai gembala. Daud juga digambarkan sebagai gembala dalam 1 Samuel pasal 17. Nah, tiga orang ini penting sekali dalam tradisi Yahudi. Abraham,
Musa, Daud. Sehingga ada tiga perjanjian besar di dalam tradisi perjanjian lama yang biasanya dipelajari oleh mereka-mereka yang studi atau mereka-mereka yang belajar perjanjian lama, yaitu ada yang disebut dengan Abrahamic Covenant, perjanjian Abraham, kemudian ada Mosaic Covenant, perjanjian Musa, dan ada yang disebut dengan Davidic Covenant, perjanjian Daud. Jadi Abraham, Musa, Daud, ini adalah pilar-pilar dari perjanjian lama dan amat dihormati di kalangan orang-orang Yahudi. Dan menariknya adalah bahwa Abraham, Musa, dan Daud ini juga dikaitkan dengan profesi gembala ini. Jadi kita melihat bahwa profesi gembala ini di dalam tradisi Alkitabiah punya gambaran yang cukup positif. Bahkan Allah juga digambarkan sebagai gembala. Allah digambarkan dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Di dalam Kejadian pasal 49 ayat 24, di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 12. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah digambarkan sebagai gembala. Nah, di dalam perjanjian baru kita juga melihat gambaran bagaimana Yesus juga digambarkan sebagai pribadi yang akan menggembalakan Israel sesuai dengan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam Yohanes pasal 10 kita melihat sebuah bagian yang cukup tersohor. Gambaran mengenai Yesus sebagai gembala yang baik, Good Shepherd. Dan bukan itu saja, di dalam surat-surat kiriman kita melihat Yesus juga disebut sebagai gembala. Contohnya di dalam Ibrani 13 ayat 20, di dalam 1 Petrus 2 ayat 25, dan 1 Petrus 5 ayat 4. Nah, di situ kita melihat Yesus digambarkan sebagai gembala. Dan bahkan para pemimpin gereja di era perjanjian baru di era perjanjian baru pun disebut sebagai gembala-gembala. Rasul Paulus menyebut para pendidik jemaat sebagai gembala. Petrus menyebut pemimpin-pemimpin jemaat sebagai gembala. Jadi kita melihat gambaran-gambaran gembala di dalam era perjanjian baru itu bukanlah gambaran yang negatif, tapi gambaran yang punya konotasi yang cukup positif. Nah, jadi apa yang hendak kita katakan di sini? Kesimpulan dari temuan-temuan kita jadi menemukan apa? Jadi semua penjelasan yang telah saya sebutkan di atas menggambarkan bahwa gembala itu tidak identik dengan sesuatu yang melulu negatif. Ada gambaran yang positif terkait penyebutan kata gembala. Jadi ada semacam sesuatu yang dibesar-besarkan lah istilahnya, yang muncul di dalam khotbah-khotbah yang mungkin sering saudara dengar. Gembala digambarkan sebagai orang yang begitu jelek sekali gitu loh, yang sepertinya tidak berharga, tidak punya martabat. Nah, orang yang terbuang secara sosial. Jadi menurut saya itu ada exaggeration istilahnya di sini. Ada usaha untuk membesar-besarkan dari fakta yang sesungguhnya gambaran gembala di dalam Alkitab itu tidak melulu negatif gitu. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa gembala-gembala domba pada abad pertama itu identik dengan orang-orang miskin dan orang-orang rendahan. Namun menjadi miskin, menjadi rendahan bukan berarti bahwa mereka tidak punya martabat. Bukan berarti bahwa mereka terbuang secara sosial. Itu sesuatu yang menurut saya terlalu istilahnya terlalu menyimpang dari fakta yang sesungguhnya. Jadi itu gambaran pertama mengenai gembala. Gembala betul terkait dengan kemiskinan, terkait dengan orang rendahan. Namun bukan berarti bahwa mereka tidak punya martabat seperti yang kerap kali kita dengar atau kita baca melalui buku-buku yang terkait dengan peristiwa Natal. Nah, itu loh. Gembala tetap orang-orang yang punya martabat, orang-orang yang tidak bisa dikatakan terbuang secara sosial walaupun mereka miskin. Walaupun mereka orang rendahan. Nah, itu loh. Nah, ini hal yang pertama mengenai gembala. Jadi pemahaman yang sepatutnya pemahaman yang balance mengenai gembala akan membuat kita mengerti. Betul mereka miskin, namun bukan berarti bahwa mereka tidak bermartabat.
Kalau mereka tidak bermartabat, kenapa orang-orang yang tadi harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh gembala tadi? Dan semua orang mendengarnya, heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa membaca sebuah teks dengan lebih baik gitu loh. Nah, sekarang akan kita lihat hal yang kedua mengenai kronologi peristiwa-peristiwa di sekitar kelahiran Yesus. Nah, yang persepsi umum adalah peristiwa kelahiran Yesus, kedatangan para gembala dan para majus itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Itu seolah-olah terjadi kalau kita membacanya secara sekilas, kemudian melihatnya di dalam drama-drama Natal, melihatnya di dalam film-film Natal, itu kelihatannya kok semuanya itu terjadi di dalam waktu yang sangat 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 dekat sekali. Tapi pertanyaannya adalah apakah kenyataannya seperti itu? Kira-kira bagaimana kronologi sebenarnya dari peristiwa-peristiwa kelahiran Yesus? Dan itu yang akan kita pelajari pada malam ini. Nah, ini adalah gambar yang menggambarkan kepada kita apa yang disebut dengan Christmas Story Timeline atau garis waktu dari kisah Natal. Jadi kalau saudara perhatikan di situ ada garis yang terkait dengan warna-warna coklat kekuningan. Nah, coklat kekuningan. Dan di situ adalah garis yang terkait dengan Yusuf. Nah, sedangkan yang biru itu terkait dengan Maria, yang merah itu terkait dengan Yesus. Jadi saudara perhatikan di sini kita melihat peristiwa. Di sini kita melihat kemudian ada garis-garis yang lain yang dikaitkan dengan Yohanes Pembaptis dan ayah ibunya di sini. Di sini kemudian kita lihat Gabriel. Di sini kemudian Gabriel mendatangi Elizabeth dan Zakaria. Saudara lihat di sini Gabriel mendatangi Elizabeth dan Zakaria mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis dan di sini kemudian kelahiran Yohanes Pembaptis. Namun sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan, kita juga melihat bagaimana malaikat mengunjungi Maria. Gabriel mengumumkan bahwa Maria akan dikandung oleh Roh Kudus, dan di situ kemudian ini yang disebut dengan Annunciation. Itu peristiwa di mana Gabriel mengumumkan bahwa Maria akan mengandung Sang Juru Selamat. Dan kemudian kita melihat peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, Maria mengunjungi Elizabeth sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, di sini kemudian kita lihat bagaimana malaikat kemudian meyakinkan Yusuf untuk menerima Maria sebagai istrinya. Nah, di sini kemudian kita lihat sesudah Yohanes Pembaptis lahir, kita melihat gambaran Yusuf dan Maria itu telah bersama-sama dan kemudian mereka melakukan perjalanan menuju Bethlehem. Nah, ini kronologinya seperti ini. Dan kemudian Yesus lahir di sini. Dan ketika Yesus lahir, kemudian datanglah para gembala. Di sini kita lihat para gembala yang telah menerima pemberitahuan dari angels, dari para malaikat. Para malaikat memberitahu gembala dan mereka mendatangi bayi Yesus. Bayi Yesus, kemudian kita melihat apa yang terjadi sesudah itu. Yang terjadi sesudah itu adalah Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Nah, itu mungkin usianya sekitar 40 hari. 40 hari dalam tradisi Yahudi. 40 hari sesudah kelahiran itu dipersembahkan ke bait Allah. Jadi ada selisih waktu itu. Ada selisih waktu dan kemudian kita melihat ada selisih waktu juga di antara kunjungan orang-orang Majus di sini. Orang-orang Majus berkunjung di Yerusalem. Orang-orang Majus berkunjung di Yerusalem untuk bertemu dengan Herodes. Di sini lihat ada garisnya Herodes dan para imam besar. Dan saudara melihat ada selisih waktu. Jadi orang Majus itu tidak bersama-sama dengan gembala
Kalau saudara lihat di dalam drama-drama Natal itu biasanya kan orang-orang maju sama-sama gembala, bersama-sama datang pada waktu yang bersamaan itu loh. Jadi ada gembala, katakanlah menyembah bayi Yesus, ada orang Majus menyembah bayi Yesus. Nah, itu adalah gambaran yang tidak sesuai dengan kronologi karena mereka melakukannya secara terpisah. Para gembala di sini, lah sementara Majus di sini. Nah, selang waktunya ini berapa lama itu loh. Itu jadi masalah, selang waktunya ini berapa lama. Yang ini yang sulit untuk ditentukan. Ada yang mengatakan seperti Bapak Gereja yang namanya Origen itu mengatakan ada selisih 2 tahun gitu loh. Jadi, ada yang mengatakan bahwa orang-orang Majus ini tidak mengunjungi Yesus pada waktu dia masih bayi, gitu loh. Tetapi pada waktu dia ya katakanlah ya masih kecil, tapi kurang lebih usianya sekitar hampir 2 tahun. Nah itu loh. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa Herodes kemudian, meminta para prajuritnya untuk membunuh anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Nah itu. Nah, ini. Nah sesudah itu sudah lihat, sesudah orang-orang Majus ini bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus, kemudian mereka melakukan perjalanan yang lain, menyimpang dari jalan yang sesungguhnya. Dari mereka tidak mau bertemu dengan Herodes di sini. Jadi gambar ini sangat menolong sekali. Jadi gambar ini sangat menolong sekali. Kalau Anda mau nanti saya bagikan PDF-nya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana angel ini, angel, malaikat ini memberitahu Yusuf supaya membawa anak itu ke Mesir. Dan akhirnya mereka membawa anak tersebut ke Mesir, fly to Egypt. Dan apa yang terjadi di Bethlehem? Yang terjadi di Bethlehem sesuai dengan Matius 2 ayat 13 sampai 18 adalah pembunuhan dari bayi-bayi itu. Herodes memang dianggap sebagai raja yang agak gila. Jadi dia aja tidak begitu tega untuk membunuh kerabatnya sendiri. Jadi bukan hal yang aneh apabila dia membunuh bayi-bayi kecil yang ada di Bethlehem sebagai penggenapan apa yang tertulis di dalam tulisan Nabi Yeremia. Nah, di sini kemudian kita melihat sesudah Herodes mati, Herodes di sini mati, nah ini sini mati, ya titik. Nah, malaikat itu datang kembali untuk mengingatkan Yusuf agar mereka kembali ke Israel, dan akhirnya kita melihat Yusuf dan Maria serta Yesus langsung kembali ke tanah di mana mereka berasal, yakni Nazaret. Nah, kampungnya di Nazaret. Jadi Maria, Yusuf ini di sini Nazaret, mereka traveling ke Bethlehem. Dari Bethlehem mereka melakukan perjalanan menuju Mesir, dan ketika mereka kembali ke Israel, mereka tidak lagi kembali ke Bethlehem, tetapi kembali ke Nazaret. Nah, Nazaret itu letaknya di utara, sementara Bethlehem itu lebih ke selatan. Nah, itu kalau kita mengerti geografi Alkitab atau pernah melakukan kunjungan ke Holy Land. Nah, inilah gambaran-gambaran yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Gitu. Ya, hanya mungkin waktu pastinya ini masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan peristiwa orang-orang Majus datang ke Yerusalem ini masih berdekatan dengan saat di mana eh, Yesus masih bayi gitu loh. Jadi nggak sampai 2 tahun, tapi ada yang mengatakan 2 tahun gitu loh. Nggak sampai 2 tahun, mungkin kalaupun ada beda di antara gembala dan para Majus, tapi bedanya ini masih dalam hitungan hari. Jadi orang-orang Majus masih mendapati Yesus sebagai bayi, tetapi ada yang berpendapat, oh enggak gitu. Itu debatable, maksudnya debatable itu dapat diperdebatkan, dan sampai sekarang tidak ada gambaran yang sangat konklusif mengenai hal tersebut. Yang bisa kita tahu adalah ada jarak di antara para gembala mendatangi bayi Yesus dan para Majus, yang entah mendatangi bayi Yesus atau entah dia mendatangi seorang anak yang usianya kurang lebih 2 tahun. Nah itu. Jadi masih diperdebatkan, tapi kita tidak tahu persis apakah jarak waktunya ini berapa. Apakah 2 tahun, apakah 2 bulan, apakah 6 minggu, kita tidak tahu persis. Karena tidak ada data yang betul-betul bisa memberitahu kita secara akurat
Tapi yang pasti adalah bahwa kita menemukan adanya jarak seperti itu. Jadi peristiwa pertemuan gembala dengan bayi Yesus dan pertemuan Majus dengan bayi Yesus itu adalah peristiwa yang terpisah. Nah, itulah sebabnya kalau saudara bikin drama-drama Natal, ya di situ kemudian dari pemahaman ini kita tahu bahwa kita tidak boleh menggabungkan ya pertemuan gembala dengan bayi Yesus bersamaan dengan pertemuan orang-orang Majus dengan bayi Yesus. Itu dua event yang agak berjauhan dekatnya. Paling kalau kita lihat di antara ini aja, di antara Shepherd, di antara kelahiran Yesus dan pertemuan dengan Hana dan Simeon itu ada kurun waktu 40 hari. Pada hari ke-8 Yesus disunat. Nah, kemudian 32 atau 33 hari sesudah itu dia dipersembahkan ke bait Allah. Nah, inilah kronologi dari peristiwa Natal pertama. Nah, dari sini kita bisa melihat gambaran, oh kayak begini tuh. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi harapannya ya dengan pemahaman kronologi seperti ini, kita bisa menjadi lebih jelas. Oke, nah sekarang kita akan melihat hal yang berikutnya, dua silsilah Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab ada dua silsilah. Nah, persepsi umum, Matius itu menghadirkan silsilah dari sisi Yusuf. Lukas itu menghadirkan silsilah dari sisi Maria. Itu persepsi umum yang kerap kali saya dengar di dalam telaah-telaah yang mencoba untuk menjelaskan adanya dua silsilah di dalam Injil. Silsilah Allah atau versi Matius, silsilah Allah atau versi Lukas. Nah ini. Nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang ini, saya ingin mengatakan pada saudara apa sih pentingnya silsilah. Silsilah itu penting sekali bagi orang Yahudi, itulah sebabnya di bagian awal dari kitab Tawarik, Anda melihat ada begitu banyak bagian yang berbicara mengenai silsilah. Ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Lalu untuk apa silsilah itu sebenarnya? Nah, bagi orang Yahudi silsilah itu penting. Silsilah itu penting pertama-tama untuk hal yang terkait dengan mengklaim tanah. Jadi pengklaiman tanah itu terkait dengan silsilah, terkait dengan nenek moyang. Nah, itu hal yang pertama bagi orang Yahudi itu silsilah penting. Jadi kalau mereka mengklaim tanah, ini tanah saya. Buktinya apa? Ya ditelusuri dari silsilahnya. Nah, dari silsilah itu akan ketahuan bahwa memang tanah ini adalah milik mereka. Kemudian yang kedua adalah hal yang terkait dengan warisan. Warisan, sama lah kalau dengan yang di Indonesia ini. Jadi warisan itu biasanya dikaitkan dengan silsilah. Apakah memang betul bahwa dia adalah ahli waris? Bagaimana kita tahu bahwa dia adalah ahli waris? Nah, dengan menelusuri silsilahnya. Nah, dan silsilah itu juga penting bagi dasar pemungutan pajak. Itu Lukas pasal 2 itu loh. Jadi ketika sensus itu diperintahkan bagi semua orang untuk kembali ke tanah asal masing-masing, itu semuanya tujuannya adalah hal yang terkait dengan pajak gitu. Jadi Yusuf harus kembali ke Bethlehem, ke tanah asal mereka untuk apa sih pendaftaran ini? Pendaftaran ini semata-mata terkait dengan pajak sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat, silsilah itu penting bagi proklaim keimaman atau hal yang terkait dengan kerajaan. Dari mana seseorang itu bisa uh, punya kualifikasi untuk menjadi imam, itu dilihat dari garis keturunannya. Kalau memang dia adalah keturunan dari suku Lewi, maka dia boleh untuk menjadi imam. Tapi kalau seseorang, katakanlah di masa yang lalu, di dalam budaya Yahudi, walaupun orang-orang itu punya keterampilan yang luar biasa, punya keahlian untuk menjalankan fungsi keimaman dengan luar biasa, tetapi kalau dari jalur silsilahnya bukan keturunan Lewi, maka orang tersebut tidak bisa untuk ditetapkan sebagai imam. Makanya di sini dikatakan silsilah itu penting yang terkait dengan keimaman atau hal yang terkait dengan kerajaan. Jadi kerajaan itu penting sekali.
Itulah sebabnya Herodes itu tidak terlalu dihormati oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena apa? Karena dia itu bukanlah murni Yahudi, dia ada keturunan Edom. Gitu loh. Makanya dia tidak terlalu dihormati, tidak terlalu dihargai oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi terkait dengan kerajaan, apalagi kalau kita melihat di dalam tradisi Yahudi, yang namanya Mesias itu harus berasal dari garis keturunan Raja Daud. Mesias tidak mungkin lahir dari garis keturunan yang lain-lainnya. Jadi penting sekali silsilah. Jadi jangan heran kalau kemudian ketika penulis Injil menghadirkan Yesus, mereka juga menjelaskan silsilah dari Yesus itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas dan dalam Injil Matius ada perbedaan. Ada perbedaan ini sangat kecil sih ya, ada perbedaan. Matius itu kalau saudara perhatikan itu membuat sebuah silsilah yang terdiri atas 14 kali 3. Dari Abraham sampai Daud itu 14 keturunan. Nah, kemudian dari Daud sampai pembuangan itu 14 keturunan. Dari masa pembuangan sampai Yesus itu 14 keturunan. Jadi 14 kali 3. 14 kali 3 itu berarti 14 kali 3 berarti 42. 42 garis keturunan. Nah, ini beda dengan Lukas. Lukas lebih banyak. Lukas bukan 14 kali 3, tapi Lukas 11 kali 7. 7 kali 11. Jadi ada 77. Ada 77, itu bedanya kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan lagi perbedaannya, Matius itu menelusuri dari Abraham. Dari Abraham sampai Yesus. Tapi kalau kita perhatikan nantinya di Lukas itu posisi urutannya dibalik, bukan dimulai dari nenek moyang tapi dimulai dari Yesus. Ini sudah lihat di dalam Lukas pasal 3 itu. Nah, kalau di dalam Matius pasal 1 itu dimulai dari Abraham sampai Yesus. Kalau dari Lukas yang kita lihat adalah dari Yesus sampai Adam nanti. Nah, bukan hanya berhenti sampai ada Abraham, tapi juga sampai Adam. Nah, jadi kita lihat ini ya. Nah, itu silsilah. Nah, lalu apa yang kira-kira menjadi masalah dari sini? Dari persepsi umum, Matius menghadirkan silsilah dari Yusuf, Lukas menghadirkan silsilah dari Maria. Nah, begini loh. Masalah yang muncul dari pandangan tersebut, dari pandangan yang sangat populer ini adalah nama Maria itu tidak disebutkan sama sekali dalam silsilah Lukas. Kalau Lukas bermaksud membuat silsilah dari sisi Maria, tentu dia akan menyebut Eli sebagai Allah, ayah dari Maria, kakak Yesus itu loh. Tapi ini tidak kita jumpai di sini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Lukas menghadirkan garis keturunan dari ibunya Yesus, itu rasa-rasanya kok enggak ya? Karena nama Maria nggak disebut di sana, justru nama Yusuf yang disebut di sana. Nah itu loh. Kan pemahaman umum yang mengatakan Matius itu dari sisi bapak, Lukas dari sisi ibu. Tetapi di sini saya menantang pemahaman semacam ini karena di dalam Injil Lukas nama Maria tidak disebut sama sekali. Yang disebut justru nama Yusuf di sana. Dan yang kedua, dalam kultur Yahudi, menelusuri silsilah dari pihak ibu itu kecil sekali kemungkinannya. Budaya Yahudi adalah budaya patriarkal. Budaya yang berfokus pada dominasi kaum pria. Nah, itu loh. Nah, jadi saya kurang setuju dengan pemahaman populer yang mungkin masih banyak diikuti oleh orang-orang hingga hari ini. Oke, kita akan melihat lebih jauh lagi perbedaan dalam silsilah. Seperti yang saya katakan tadi, Matius itu memulai dari dulu ke sekarang, dari nenek moyang ke Yesus. Lukas sebaliknya memulai dari Yesus ke yang dulu, ditelusuri. Nah, dalam hal ini saya berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya backward. Dan kemudian perbedaan yang lain adalah sesudah Raja Daud, silsilah Matius berbeda dengan silsilah Lukas. Matius melanjutkan dengan Salomo sebagai putra Daud.
Nah, namun kita lihat di dalam Lukas hal itu tidak terjadi. Ya, yang ditampilkan oleh Lukas adalah sesudah Daud bukan Salomo, tetapi sudah Daud adalah Nathan. Nah, tadi dan seperti yang saya katakan tadi, jumlah orang yang ditampilkan di dalam Matius itu 14 kali 3, 42, sementara Lukas 77. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengapa ada dua silsilah ini. Menurut saya penjelasan yang lebih bisa diterima adalah seperti ini. Tujuan. Jadi kita ingat bahwa Injil Matius adalah Injil yang ditulis untuk orang-orang Yahudi. Jadi jangan heran kalau ada banyak hal yang tertulis di dalamnya itu berwarna atau bernuansa Yahudi. Nah, di dalam silsilah versi Matius, Yesus digambarkan sebagai keturunan Raja Daud. Keturunan Raja Daud ya tuh. Dan ini penting sekali. Penting sekali bagi orang Yahudi untuk melihat Mesias yang akan datang dari keturunan Daud, yang berasal dari garis keturunan Abraham juga. Di dalam diri Abraham kita melihat olehmu semua bangsa akan diberkati. Nah, jadi tujuan silsilah versi Matius adalah untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus ini memang betul adalah Mesias yang dijanjikan. Karena apa? Lah karena dia adalah keturunan Raja Daud. Karena dia adalah sesuatu yang terkait dengan janji yang diberikan kepada Abraham. Namun kita melihat yang agak berbeda di dalam tulisan Lukas, di dalam versi Lukas kita melihat bahwa Yesus bukan lagi digambarkan sebagai keturunan Daud, namun terus silsilahnya dinaikkan sampai ke Adam. Nah, dan kalau kita mengerti bahwa Injil Lukas ini ditujukan untuk orang-orang bukan Yahudi, alamat dari Injil Lukas adalah Theophilus. Jadi Injil Lukas ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Theophilus itu sudah pasti bukan orang Yahudi. Yang hendak ditekankan di sini adalah Yesus itu adalah juru selamat bagi semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Bukan hanya untuk keturunan Abraham, tapi juga untuk semua orang. Makanya garis keturunannya dimulai dari Adam, bukan dimulai dari Abraham. Jadi penjelasan silsilahnya itu sebenarnya tidak terlalu rumit kalau kita mengerti kepada siapa Injil ini ditulis. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi, Injil Lukas ditulis untuk bukan orang Yahudi. Jadi amat-amat istilahnya bisa diterima secara logika kalau kemudian Lukas membuat silsilah yang ujungnya atau yang pangkalnya katakanlah pangkalnya adalah Adam. Karena Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Bagi semua manusia. Nah, sementara bagi Matius yang secara khusus membuat Injilnya untuk orang Yahudi, tentu penelusuran yang paling pangkal itu bukan pada Adam tetapi pada Abraham, pada panggilan khusus pada diri Abraham yang menjadi cikal bakal dari bangsa Yahudi itu. Nah, itu hal yang penting. Nah, kemudian hal yang kedua, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam dua silsilah itu ada sesuatu yang kurang lebih sama. Kurang lebih sama hal yang menarik adalah kita jumpa di dalam Lukas pasal 3 ayat 23. Nah, di sana dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Jadi Lukas sendiri langsung menambahkan kata itu menurut anggapan orang. Jadi dengan kata lain Lukas sepertinya menyangka bahwa Yusuf adalah bapak dari Yesus. Betul secara legal dia adalah bapaknya Yesus, namun sesungguhnya Yesus itu lahir oleh anak darah. Lahir bukan oleh karena pertemuan sperma dari Yusuf dan sel telur dari Maria, enggak seperti itu gitu loh. Kalau kita menggunakan kosakata modern,
Ya, yang digarisbawahi dari kata menurut anggapan orang ini adalah bahwa Yesus adalah pribadi yang spektakuler. Dia masuk ke dunia itu secara ajaib. Kelahirannya adalah sebuah miracle. Kelahirannya adalah dalam tanda kutip tanpa bapak. Beda dengan yang uh, semua manusia yang ada di muka bumi ini sudah Adam. Nah, jadi menurut anggapan orang ini kata yang cukup penting sekali. Nah di dalam Matius kita melihat hal itu jelas dalam narasi. Di dalam narasi ada pengumuman yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus, bukan oleh Yusuf. Jadi jelas di sini bahwa kedua Injil tersebut menampilkan Yesus sebagai pribadi yang unik di dalam sejarah. Dia bukan manusia biasa seperti kita, seperti saudara dan saya. Karena sesungguhnya dia adalah anak Allah. Betul dia manusia, namun pada saat yang sama dia adalah 100% ilahi atau Allah. Nah, ini yang bisa kita lihat dari silsilah yang berbeda, silsilah Lukas dan silsilah Matius. Jadi saya keberatan kalau ada orang mengatakan bahwa Matius menghadirkan silsilah dari sisi bapaknya, Lukas menggambarkan atau melukiskan silsilah dari sisi Maria. Itu saya agak kurang bisa menerima hal tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, dasarnya apa? Dasarnya di dalam Injil Lukas, kalau dalam Matius oke lah, Matius setuju. Kalau dalam Injil Lukas, kata Maria itu tidak disebutkan di sana. Justru kata Yusuf yang muncul di sana. Yang di sini katakan menurut anggapan orang ia adalah Yusuf anaknya, bukan Maria. Itu loh. Kalau ditulis dari sudut pandang sisi ibu seharusnya nggak seperti itu. Gitu loh. Oke, nah itu beberapa pemahaman. Jadi paling tidak kita sudah belajar mengenai hal-hal yang terkait dengan Christmas dengan lebih jelas, dengan lebih clear, sehingga kita bisa mengerti. Kalau kita membaca sebuah teks kita bisa mengerti